Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita diizinkannya, didorongnya untuk sekali lagi menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semakin banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita dengar dan kita fahami, akan semakin sempurnalah keislaman dan keimanan kita, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Persoalan yang kita akan bahas pagi ini adalah tentang metodologi dakwah. Cara kita berdakwah. Kalau baru-baru ini kita telah bahas satu topik yang cukup penting, yaitu sikap bijak menghadapi tuhmahan atau tuduhan. Kita berdakwah bukan saja tak diterima, malah kita dilabel, dicaci, dimaki dengan bermacam-macam tuduhan. Bagaimana sepatutnya sikap kita? Telah kita jelaskan beberapa hari yang lalu, yaitu pada hari Selasa. Nah, pagi ini kita akan bahas satu topik yang juga sangat penting, yaitu metodologi dakwah. Untuk pengetahuan semua, dakwah juga ada rukun. Arkanud dakwah, rukun-rukun dakwah ada 4. Ad-da'i, juru dakwah, yaitu para ustaz, para alim ulama, itu da'i. Yang kedua, mad'u, yaitu jamaah atau audience, atau murid-murid yang mendengar ceramah. Itu mad'u. Yang ketiga, maudhu'. Maudhu' maknanya topik. Topik yang disampaikan mesti al-haq, kebenaran. Dan kebenaran itu segala yang datang daripada Allah dan segala yang datang dari Rasulullah. Sebabnya dalam berdakwah, kita mesti bawa dalil Quran dan Sunnah. Nah, yang terakhir, rukun dakwah, uslubud dakwah. Uslubud dakwah itulah yang dimaksudkan dengan metodologi dakwah, cara berdakwah. Apakah dengan menyumpah-nyumpah? Apakah dengan bahasa kasar? Apakah sama saja penyampaian kita kepada orang kota atau orang dusun? Apakah sama saja kita berhadapan dengan para intelektual, orang-orang yang berpendidikan, lulusan universiti, dengan orang-orang kampung penoreh getah,
nelayan miskin, yang sekolah rendah saja kadang-kadang tidak, apalagi sekolah menengah dan universiti. Semuanya ada cara tersendiri. Sebagaimana kita berhadapan dengan anak tadika lain, anak sekolah menengah lain, para mahasiswa-mahasiswi di universiti lain. Itu yang dipanggil dengan usulub berdakwah, yang kita panggil juga dengan metodologi dakwah. Salah cara dakwah, tak akan berhasil dakwah Anda. Tak akan. Sekali lagi, rukun dakwah ada 4. Da'i, pendakwah. Yang kedua, mad'u, audience. Yang ketiga, topik, yaitu kebenaran yang ingin disampaikan. Itu sebabnya mengapa dalam berdakwah mesti sampaikan dalil. Kemudian dalam penyampaian kita mesti ada caranya. Nah, untuk membahas topik ini, kita bawa satu ayat dari Al-Quranul Karim. Dalam ayat ini Allah menyebut ada 3 cara kita berdakwah. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maknanya, serulah, ajaklah, berdakwahlah kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan kalau perlu berdiskusilah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalannya, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapat hidayah. Ayatnya pendek saja. Tapi dalam ayat ini ada 3 cara kita berdakwah sesuai dengan audiens yang kita hadapi. Macam mana berdakwah dengan cara hikmah? Siapa audiensnya? Siapa orang yang perlu kita berdakwah dengan memberi nasihat? Dan siapa pula orang yang kita perlu hadapi dengan berbincang, adu argumen, dalil, dengan cara yang baik. Nah, itu baru terjemah harfiah, literal translation. Apa tafsiran ayat, Pak Ustaz? Nanti kita akan jelaskan. Sebelum itu kita sebut dulu mukaddimah. Mengajak manusia ke jalan Allah sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Jangan dipandang rendah. Kalau dulu kita anggap bila sudah ada sedikit ilmu, lalu kita amalkan untuk diri kita sendiri, dulu-dulu kita anggap sudah cukup. No. Kita belum lagi bebas dari kerugian. Ada 2 tambahan lagi, yaitu kita mesti berdakwah, dan yang terakhir keempat, kita mesti sabar terhadap karena orang yang kita dakwah. Kesimpulan yang dapat kita ambil
Empat perkara perlu ada pada setiap manusia berdasarkan surat Wal-Asri. Wal-Asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Kecuali manusia yang ada iman. Illal ladzina amanu. Yang kedua, mereka melakukan amal saleh. Apa yang dia sudah imani itu diamalkannya secara pribadi. Sambungannya, watawasau bil haqq. Hendaklah dia berpesan-pesan dengan kebenaran, yaitu kalamullah dan kalamur Rasul. Dan yang terakhir, watawasau bis sabri. Hendaklah dia berpesan-pesan atau berdakwah dengan penuh kesabaran. Nah, setelah kita mengetahui bahawa hanya punya ilmu dan amalkan belum cukup, mesti berdakwah. Kita perlu tahu juga bagaimana kedudukan dakwah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 33 menunjukkan bahawa tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak manusia kepada kebenaran. Ini ayatnya. Bukan ustaz reka-reka. Mentang-mentang kerjaya ustaz sebagai pendakwah, kononnya dakwahlah kerja yang paling baik. No. Allah yang cakap. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak di jalan Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Lalu dia amalkan apa yang dia sampaikan. Dan dia selalu berkata, sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Innani minal muslimin. I am a Muslim. Saya seorang Muslim. Sebabnya saya mesti mengamalkan apa yang saya tahu dan saya mesti sampaikan. Nah, dalam kaedah bahasa Arab, tak perlu Ustaz bacalah ya. Dalam kaedah bahasa Arab, pertanyaan ada lebih dari 10 faedah atau kegunaan pertanyaan dalam Al-Quran. Ada pertanyaan yang tujuannya untuk menghina. Ada pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari. Umpamanya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ar-Ra'd. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Salah satu maknanya, karena ayat tersebut bermaksud Allah ingin menghina orang yang tak suka cari ilmu. Bukan Allah tak tahu jawabannya. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Selain membawa makna lil inkar, tidak sama. Juga dia membawa makna penghinaan dari Allah terhadap orang yang tidak suka mencari ilmu. Nah, pertanyaan dalam ayat tadi, siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia berdakwah ke jalan Allah? Jawabnya, faedahnya istifham lil inkar.
Lil ingkar maknanya Allah bertanya tapi tujuannya untuk menafikan, mengingkari. Lalu maksud ayat, tidak ada perkataan yang lebih mulia, lebih baik. Tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan orang yang mengajak ke jalan Allah. Mari kita mentauhidkan Allah. Jauhi syirik. Mari kita beribadat ikut cara Rasulullah. Jangan buat bid'ah. Mari kita memiliki akhlak-akhlak yang baik, adil, istiqamah, ihsan pada mak bapak. Jangan durhaka pada mak bapak. Jangan buat syirik. Itu namanya dakwah ke jalan Allah. Inilah perkataan yang paling baik. Ini ayatnya. Tetapi agar tugas suci ini berdakwah memberi kesan yang positif, jangan sampai mencemarkan dan merosakkan imej kebenaran yang ingin disampaikan, maka setiap kita yang ingin melibatkan diri dalam tugas tersebut, yakni dakwah, mestilah mengetahui bagaimana cara atau kaifiat kita menyampaikan dakwah. Jangan secara sembrono. Nabi SAW antara lain memberi panduan. Ustaz tidak sebut di sini. Apa kata Nabi? Yassiru wala tu'assiru. Permudah audiens. Jangan audiens dipersulit. Qarribu wala tunafiru. Dekati mereka, rangkul mereka, approach mereka. Jangan buat mereka lari bertempiar daripada kamu. Cantik. Ustaz coba sedaya upaya untuk mengikuti panduan-panduan dari Nabi. Apalagi LC kita yang kita dapat dari Madinah, peringkat awal, itu kuliatul dakwah wa usuluddin. Kuliah dakwah, fakulti dakwah, dan usuluddin, akidah. Jadi kita tahu macam mana cara berdakwah. Bolehlah sedikit sebanyak kita bercakap apa itu dakwah. Sebab background pendidikan kita memang dari kuliah dakwah. Sebelumnya kuliah bahasa Arab. Kemudian melanjutkan lagi ke peringkat master perbandingan ilmu fiqh. Jadi kita boleh bercakap pandangan fiqh itu dari mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini, sebab kita di bidang fiqhul muqaran, perbandingan ilmu fiqh. Sedikit sebanyak bolehlah kita bercakap sebab kita memang ada background itu. Lebih-lebih lagi bagi kita yang ingin menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai hendaknya perkara sunnah yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, tetapi sayangnya cara penyampaiannya tidak sunnah. Ingin menegakkan sunnah, tapi cara penyampaiannya tidak sunnah. Ada pengalaman Ustaz ketika di Madinah. Kami diajak supaya ikut sunnah Nabi. Ketika Ustaz belajar dulu di Madinah, datang student dari 80 negara di dunia. Termasuk dari India, Pakistan, dari China, Korea, Jepun, dari Afrika, di setiap negara-negaranya. South Africa, dari Dahomey, dari Kenya, dari Nigeria. Ringkasnya,
kami dilarang merokok. Tapi student-student ada yang masih merokok, tapi tidak dalam kampus. Ketika keluar ke Madinah, sebab asrama kami berada di luar Madinah, beberapa kilometer. Tapi ada bas khas membawa kami ke Masjid Nabawi setiap hari. Khasnya sebelah petang. Sampai habis Isya baru balik. Ringkasnya, sampai di Madinah turun dari bas universiti, Ustaz melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Satu student dari Afrika merokok. Padahal dia daripada student Islamic University. Dalam kampus memang dilarang. Sebabnya dia merokok di luar. Tiba-tiba datang student juga dari Islamic University, orang Arab. Langsung di tepisnya, di khalayak ramai, rokok yang sedang diisap oleh student Afrika. Sama-sama Islamic University. Kata student Arab, "Anta mukhalifus sunnah." Awak telah menyalahi sunnah Nabi. Tapi caranya macam itu. Ditamparnya. Student Afrika juga jawab. Tahu apa jawabannya? Wa anta kadzalika mukhalifus sunnah. Engkau juga telah menyalahi sunnah Nabi. Student Arab terpinga-pinga. Limadha? Mengapa? Aku tahu yang aku buat ni mukhalifus sunnah. Tapi cara menegur itu tak macam itu. Cara Nabi menegur sesuatu yang tidak sunnah bukan dengan menampar di khalayak ramai. Itu jadi pengajaran bagi ustaz. Tak menegur juga kerana ikut sunnah Nabi. Ini maksudnya metodologi dakwah. Supaya dakwah kita berkesan, maka hanya dengan bermodalkan niat yang baik saja belum cukup. Niat yang baik dan ikhlas memang penting. Tetapi kalau ia tidak diikuti dengan cara yang bijak, boleh membawa fitnah. Macam fitnah tadi. Oleh sebab itu, pendakwah yang bijak akan selalu menyesuaikan dakwahnya dengan keadaan orang yang diserunya. Bila berhadapan dengan student universiti, tak sama. Bila dia berhadapan dengan orang-orang dusun-dusun, kampung-kampung, dari sudut bahasa, dari penyampaiannya, tak boleh sama. Dan karena hubungan pendakwah dengan orang yang diserunya sama betul dengan hubungan antara seorang doktor dengan pesakitnya, maka Islam cukup mengambil kira keadaan mad'uwin, keadaan audience. Dalam ayat di atas, Allah menggambarkan 3 keadaan orang yang diseru. Ada yang patut diseru dengan hikmah, ada yang patut diseru dengan nasihat yang baik, dan ada yang patut dilayan dengan berdiskusi, berbincang dengan cara yang baik. Yes. Nah, sekarang kita bahas metodologi dakwah. Sebenarnya pembahasan di atas hanya mengandungi satu aspek saja, yaitu cara berdakwah
metodologi dakwah yang dalam bahasa Arab disebut dengan uslubud dakwah. Sebab jika kita mau melihat metodologi dakwah dengan tinjauan yang lebih luas, ini bila dilihat dengan tinjauan yang lebih luas, dia ada 5 poin yang kita perlu tahu. Apa 5 poin itu? Bagus Ustaz sebut juga di sini. Poin yang pertama, pendakwah hendaklah memperbaiki dirinya dulu. Sebelum dia berdakwah. Itu prinsip. Itu sebabnya dalam surat Wal Asri, Allah mengecualikan orang yang tidak rugi illal ladzina amanu. Dia mesti ada iman dahulu. Dan iman ini tidak sempurna kalau tidak ada 3 knowledge. Kita dah selalu sebut perkara ini. Knowledge pertama, knowledge tentang Allah yang dipanggil dengan ma'rifatullah. Kita kena kenal Allah dulu. Sebab kita ingin mengajak orang ke jalan Allah. Siapa Allah? Kita kenal dulu. Cara mengenal Allah boleh melalui Al-Asma'ul Husna, boleh melalui tafsir Al-Quran, sebab Al-Quran kalamullah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi, ilmu kita tentang Nabi. Sebab dalam beramal, kita mesti ikut panduan Nabi. Dan knowledge yang ketiga, ma'rifatud dinil Islami. Kita kena tahu selok-belok agama. Bukan asal cakap saja. Nah, prinsip yang pertama, yang punya diri itu sebelum berdakwah perlu ada ilmu dulu. Dia mesti perbaiki dirinya dulu sebelum berdakwah. Itu sebabnya ayat pertama berbunyi Iqra, bacalah olehmu. Maknanya kita kena ada ilmu. Kemudian disusuli ayat-ayat berikutnya dengan menyebut Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hei orang yang sedang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Nah, maknanya dakwah ini dia pada tahap kedua setelah kita ada ilmu. Mungkin ada pertanyaan, macam mana saya nak berdakwah kalau saya tidak ada ilmu, Pak Ustaz? Mustahil. Umur dah 50 tahun, 60 tahun, takkan tak tahu tentang kewajiban salat. Dan kita dah salat pun. Mengapa diam saja? Lihat anak tak salat. Si ibu yang memakai tutup aurat. Dah bertahun-tahun dah. Mengapa tak tegur anak yang dedahkan aurat? Jadi kalau mengatakan saya tidak ada ilmu, Pak Ustaz, pembohong. Cuma kita tidak disuruh untuk menyampaikan apa yang kita tak tahu. Yang kedua, pendakwah hendaklah memulaikan dakwahnya dengan perkara yang paling penting. Apa dia perkara yang paling penting dalam agama untuk kita berdakwah? Akidah dulu. Baru kemudian ibadat. Diikuti dengan akhlak. Ibadat pertama diwajibkan ke atas Nabi. Setelah 12 tahun Nabi jadi Rasul. Kalau Nabi berada di Mekah 13 tahun. Setahun sebelum hijrah, baru Isra Mi'raj. Puasa pula setelah Nabi berada di Madinah. Zakat, haji, semuanya ketika Nabi berada di Madinah. Pertanyaan, apa Nabi buat 12 tahun yang pertama sebelum ada ibadat salat?
tanamkan akidah. Ini yang Ustaz selalu katakan. Pembelajaran Islam di Nusantara tidak ikut urutan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah diabaikan. Salat, puasa, zakat, haji, semua tahu apa rukun syaratnya, perkara yang membatalkannya. Tapi terhadap dua kalimat syahadat, banyak yang kabur. Itu sebabnya bila kita tegur istighasah kepada Nabi setelah baginda wafat tidak boleh, banyak yang melenting. Karena apa? Karena mereka tidak belajar akidah sesuai dengan kehendak Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila dengar ceramah Ustaz malam tadi, yaitu tentang syirik cinta. Ustaz masukkan juga unsur-unsur syiriknya istighasah pada Nabi setelah baginda wafat. Sila dengar baik-baik. Dan pagi tadi, alhamdulillah Ustaz juga sudah berhasil membuat video pendek untuk banyak topik yang insya-Allah akan dapat didengar oleh para jemaah. Yang paling utama yang melibatkan diri dalam grup. Ustaz ingin berusaha sebelum meninggal dunia sebanyak mungkin Ustaz ingin buat ceramah-ceramah pendek yang orang kata dengan istilah TikTok 3 minit, 4 minit supaya kita dapat satu panduan. Sehingga kita dapat juga ganjarannya apabila kita sudah meninggal dunia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Akidah paling utama. Sebab begitu cara Nabi berdakwah. Akidah dulu ditanam, baru kemudian ibadat. Sebagaimana urutan rukun Islam. Mengapa 2 kalimat syahadat dulu, baru salat, puasa, zakat, haji? Yang ketiga, pendakwah hendaklah membasmi semua jenis bid'ah, yaitu mengajar mereka dengan amalan sunnah. Kita baru sebut, amalan ada 3 kategori yang kita sebut dengan 3 senario amalan. Ada ikut syariat, ada ikut adat, ada yang direka-reka baru. Amal yang diterima oleh Allah adalah amal syariat, yaitu bila ada sumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan adat. Sebab Islam bukan milik nenek moyang. Islam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Oleh sebab itu referensi utamanya Quran dan Sunnah. Yang keempat, prinsip dalam berdakwah. Pendakwah hendaklah mengajak manusia agar menunaikan kewajiban amal fardu dan mencegah mereka dari melakukan maksiat. Ini disebabkan karena maksiat dan kemungkaran adalah penyebab kehancuran umat. Bercakap tentang rasuah. Siapa ngerasuah, Allah laknat. Allah jauhi dari rahmatnya. Cakap. Jangan diam membisu. Siapa perasuah, perlu diambil tindakan. Dorong untuk menyenangkan diri sendiri. Yang selalu kita istilahkan bijak sini, bukan bijaksana. Yang kelima, pendakwah hendaklah memperhatikan dan mengambil kira keadaan orang yang diseru. Dan aspek inilah yang banyak dibahas oleh ayat di atas, yaitu uslubud dakwah, metodologi dakwah. Nah, setelah mukaddimah lebih kurang setengah jam, baru kita masuk pembahasan pokok. Ada berapa cara Pak Ustaz yang dinyatakan oleh ayat tadi
dalam kita berdakwah? Jawabnya ada 3 cara. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Ini sudah ada pembahasan sebelum ini. Ud'u ila sabili rabbik. Ingat ya. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Maknanya berdakwah agar mentaati Allah. Sebab ada manusia yang berdakwah tidak kepada jalan Allah. Dia berdakwah kepada golongannya. Malah yang lebih berbahaya, dia berdakwah untuk dirinya agar semua audiens itu ikut dia. Jangan ikut yang lain. Sehingga orang datangkan ayat Quran, hadis Nabi pun ditolak. Nah, itu pendapat dia. Tapi pendapat aku begini. Ini namanya dakwah kepada diri sendiri. Dakwah yang disuruh, berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu, yaitu kepada Islam yang sebenar. Jangankan kepada diri, berdakwah, mengajak manusia kepada partinya, organisasinya pun tak boleh. Berdakwah mesti kepada Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah untuk mendapat redha Allah. Oleh sebab itu bercakap tanpa membawa ayat Quran dan hadis Nabi. Semata-mata pendapat, ini dah bercanggah dengan makna ayat. Itu namanya ud'u ila sabili nafsik. Ajaklah manusia supaya patuh kepada dirimu. Bukan itu bunyi ayat. Ila sabili rabbik. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian caranya bil hikmah, dengan cara bijaksana. Hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Cara kedua yaitu dengan nasihat yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajak mereka berbincang, berdiskusi dengan cara yang baik. Semuanya ada 3 cara. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, bila kita perlu berdakwah dengan hikmah, jenis audiens jemaah yang macam mana? Ini jawabannya. Ayat di atas membagi manusia yang disuruh kepada 3 keadaan. Masing-masing keadaan ada cara pendekatannya yang tersendiri. Yang pertama, dengan hikmah dan bijaksana. Yang kedua, dengan pelajaran atau nasihat yang baik. Cara yang ketiga, dengan berbincang atau berdiskusi dengan cara yang baik. Nah, Ustaz kutip pandangan beberapa ulama tafsir. Antara Imam Ibnu Katsir, antara Imam Al-Maraghi, antara lain Syekh Asy-Syanqiti dalam tafsirnya, tafsir Al-Adwa'ul Bayan. Imam Al-Maraghi, tafsir Al-Maraghi. Imam Ibnu Katsir melalui tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim. Maka makna yang dipertanyakan tadi. Pertama, jika jamaah tersebut atau audiens yang diseru adalah orang yang jahil, tidak banyak tahu tentang Islam, orang yang jahil dengan kebenaran, al-haq, tidak tahu. Sebab selama ini ikut adat istiadat nenek moyang saja.
Dan jika kita perjelaskan kepada mereka kebenaran tersebut, niscaya mereka akan menerimanya. Mungkin ada di antara bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang sedang mendengar, mungkin ada jenis ini. Dulu kita tidak banyak tahu tentang Islam. Tapi kita bersedia untuk mendengar dalil-dalil, hujah-hujah, penerangan-penerangan Pak Ustaz. Kami ingin dengar Pak Ustaz. Nah, ini audien jenis ini. Dan terhadap golongan ini, hendaklah kita seru dengan hikmah dan lemah lembut. Itu sebabnya Ustaz dalam online ini, Ustaz tak tahu audien itu macam mana latar belakangnya. Ustaz ambil kesimpulan. Anggap sajalah mereka dulu tidak tahu, sekarang tahu. Follower pun semakin ramai dan semakin banyak. Cara yang paling baik adalah lemah lembut. Jangan paksa mereka, tapi dedahkan mereka dengan kebenaran yang berasaskan Quran dan Sunnah Nabi. Sebab Ustaz sungguh yakin dengan jaminan Nabi, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Sampaikan dengan lemah lembut. Siapa yang mau ikut, alhamdulillah. Siapa yang tidak mau ikut, itu urusannya dengan Allah. Yes. Itu sebabnya Ustaz jaga sangat. Kalau ada terkeras atau terkasar bahasa, cepat minta maaf. Nah, yang kedua, siapa audien yang perlu kita approach dan dekati dengan nasihat yang baik? Nasihat yang baik maknanya beritahu dia ganjaran yang besar bila ikut kebenaran. Beritahu mereka azab menunggu dalam kubur dan di akhirat nanti neraka bila degil terhadap ketetapan Allah dan Rasul. Itu namanya nasihat. Siapa mereka? Jika sudah dijelaskan kebenaran. Ini jenis yang kedua. Telah dijelaskan kebenaran kepada mereka tetapi mereka tidak lekas menerimanya. Malah enggan mengamalkannya, tak mau ikut. Maka golongan ini perlu kepada penjelasan dan nasihat yang disertai peringatan atau amaran azab jika dia mengabaikan. Dan dijelaskan juga kepada mereka betapa besarnya ganjaran yang bakal mereka terima kelak jika mengamalkannya. Yes. Itu terhadap golongan yang sudah disampaikan kebenaran tapi masih degil lagi. Lalai. Tahu fadilat tahajud tapi tidak mau tahajud. Tahu fadilat duha tapi tak mau duha. Tahu fadilat membaca Quran tapi tak mau baca Quran. Beritahu kepada mereka kedudukan manusia di akhirat nanti sangat tergantung sampai di mana ayat Quran yang telah dia baca. Beritahu kepada mereka ada jaminan dari Nabi. Siapa yang menjadikan pedoman dalam hidupnya Quran dan Sunnah, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Beritahu kepada mereka, rasuah, zina, minum arak, berjudi, durhaka pada mak bapa. Kalau tidak cepat tobat, neraka menunggu, azab kubur dalam kuburan. Itu namanya
mengajak mereka dengan cara nasihat yang baik. Yes. Golongan yang ketiga, jika kebenaran sudah pun disampaikan, dijelaskan kepada mereka, namun mereka tetap tidak mau menerimanya, malahan mereka mencoba untuk menolaknya dengan mengaburkan kebenaran tersebut, maka golongan ini hendaklah dihadapi dengan perbincangan atau perdebatan secara baik agar tersingkap kekaburan dan terserlah kekeliruan. Contoh yang paling baik, pertanyaan-pertanyaan non-Muslim kepada Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Zakir Naik dapat menjawab, ayat Quran begini, begini, begini. Ditanya lagi, dijawab begini. Ini maknanya berdiskusi secara baik. Bila kita berhadapan dengan orang yang degil, malah dia ingin mematahkan kita punya argument. Nah, golongan macam itu, hadapi mereka. Kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Buat perbincangan dengan cara yang baik. Nah, sekarang kita ingin tahu pandangan beberapa ulama terkenal. Pertama, Ustaz ingin ambil pandangan Imam Ibnu Taimiyah. Manusia terbagi kepada tiga, kata beliau. Tiga. Ada yang mengakui kebenaran, lalu mengikutinya. Sebagaimana hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, orang yang suka kebenaran dan ingin melaksanakan kebenaran itu dalam hidupnya, golongan inilah yang dipanggil dengan golongan hikmah. Berdakwahlah kepada mereka dengan cara lemah lembut. Ada pula yang mengakui kebenaran, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Inilah golongan yang perlu kepada nasihat yang sebaik-baiknya, agar mereka mengamalkan kebenaran. Sebut fadilat-fadilat tertentu. Sebut juga ancaman daripada Allah jika kita tidak mematuhi, tapi justru melanggar larangannya. Dan ada pula golongan yang tidak mengakui kebenaran. Ini golongan yang ketiga. Mereka perlu dihadapi dengan perbincangan dan perdebatan dengan cara yang baik. Tadi kita dah buat contoh dah. Sebagaimana pertanyaan non-Muslim pada Zakir Naik. Beliau jawab dengan bijak. Muridnya pula Imam Ibnul Qayyim. Apa kata beliau? Di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Itu maknanya. Miftah dari Sa'adah. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala menjadikan peringkat-peringkat dalam berdakwah bersesuaian dengan peringkat-peringkat manusia. Oh, rupanya berdakwah tidak boleh dengan satu cara saja. Manusia berperingkat-peringkat. Ada lulusan universiti, ada yang hanya sampai sekolah menengah, ada yang hanya lulus UPSR. Menghadapi mereka tak sama. Ada para menteri, ada pada cendekiawan, ada buruh kasar. Cara menghadapi mereka tak sama. Itu maksudnya. Bagi yang mau menerima kebenaran dan tidak degil, maka mereka hendaklah diseru dengan hikmah, iaitu lemah lembut. Itu dia. Bagi yang mau menerima kebenaran tetapi lalai dan berat untuk mengamalkannya, maka serulah mereka dengan nasihat yang baik. Tak elok terus mengambil harta orang lain. Di akhirat nanti awak akan jadi orang yang muflis.
segala amal baik awak nanti akan Allah agihkan kepada orang yang telah awak zalimi. Nasihat. Bertobatlah segera. Jangan teruskan maksiat, dedah aurat, durhaka pada mak bapa. Sebab reda Allah padamu sangat tergantung sampai di mana reda ibu bapakmu padamu. Demikian juga murka Allah pada seseorang sangat tergantung murka ibu bapa kepada orang itu. Membuat dia terfikir, oh ya tak ya juga. Itu namanya nasihat yang baik. Yaitu nasihat yang diiringi dengan berita yang menakutkan dan berita yang menggembirakan. Sedangkan bagi yang degil dan tidak mau menerima kebenaran, maka mereka hendaklah dihadapi dengan perdebatan yang baik. Pendakwah tidak ubahnya bagaikan doktor. Mereka mestilah mengambil kira faktor keadaan setiap orang yang mereka hadapi. Menghadapi orang yang sakit gigi tak sama menghadapi orang yang sakit jantung. Menghadapi orang yang diabetik tak sama berhadapan dengan orang yang kolesterol. Begitulah. Pendakwah dengan audience exactly macam doktor berhadapan dengan pasiennya. Dia hendaklah memberi penerangan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pasien masing-masing. Bukan dengan cara yang sama. Kita mesti tahu, kita mesti ingat bahawa semua manusia adalah di dalam kerugian. Nah, ini dia surat Wal Asri. Kecuali mereka yang ada iman, amal saleh, dakwah, dan mereka mesti sabar. Jadi berdasarkan ayat di atas jelaslah bahawa di antara kewajiban setiap kita adalah menyampaikan kebenaran. Apalagi berdakwah hari ini jauh lebih mudah berbanding dulu. Sekarang boleh berdakwah online tanpa keluar rumah. Tanpa drive setengah jam, 45 minit macam dulu-dulu. Sekarang dari rumah saja. Para audiens sekalian, andai kata tak pandai bercakap, share YouTube yang kita telah dengar kepastiannya kepada grup kita yang lain, kepada keluarga kita, kepada grup-grup. Itu dakwah juga. Tapi perlu diseleksi ya. Jangan share YouTube yang mengarut, yang tidak membawa apa-apa dalil dari Quran dan Sunnah. Sebab bila ternyata YouTube tersebut ada unsur syirik, bid'ah, khurafat, yang share juga akan menerima balasan dosanya. Sebanyak mana orang yang telah mendengar melakukan perkara khurafat syirik tersebut, yang share juga kena tanggung. Sebabnya sebelum share, dengar dulu. Kalau tidak faham, tanya, Pak Ustaz, zikir-zikir seperti ini, bolehkah dia amalkan? Sebagaimana banyak yang tanya kepada Ustaz dengan share YouTube. Ustaz dengar, Ustaz jawab. Ustaz dengar, Ustaz jawab. Yang penting dalam menyampaikan kebenaran, kita mestilah menyampaikannya dengan hikmah dan lemah lembut. Adapun mereka mau menerima seruan kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Ustaz dah jelaskan 2 hari yang lalu. Hidayah ada 2 jenis. Hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan, itu boleh dilakukan oleh ustaz, oleh guru, oleh ibu bapa, yaitu dengan makna memberi penjelasan. Hidayah yang kedua, yaitu buka hati seseorang, yaitu taufik,
Itu hanya kerja Allah. Sudah menjadi sunnatullah. Setiap kebenaran mesti akan ditentang. Orang terima ada, orang yang akan menentang juga ada. Di situlah kita perlu kepada kesabaran. Kita jangan terlalu sedih jika ada orang yang enggan menerima dakwah kita. Jangan. Nabi Muhammad sedih sebab yang melawan atau menolak dakwah beliau bukan orang lain, kaum kerabat sendiri. Lalu Allah tegur pada ayat 7 dari surat Al-Kahfi. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Aku lihat engkau, Muhammad, macam nak bunuh diri karena terlalu sedih, karena orang tidak mau percaya dengan apa yang engkau sampaikan. Jangan, Muhammad, jangan. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Masalah mereka terima tak terima itu urusan aku. Itu sebabnya pada penghujung ayat apa kata Allah? Apa kata Allah pada penghujung ayat tadi? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lam biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih tahu siapa orang yang sesat jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah juga tahu siapa orang yang akan dapat hidayah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah akan mendapat hidayah Allah. Inilah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala akhiri ayat tersebut. Ini dia ayatnya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan hikmah, salah satu pembahasannya. Dan hikmah sangat luas pembahasannya. Hikmah ada dua jenis. Ada namanya hikmah ilmi, ada namanya hikmah amali. Ada hikmah dari sudut ilmu, ada hikmah dari sudut amal. Dan hikmah ada tiga jenis atau ada tiga rukun. Pertama, ilmu pengetahuan. Yang kedua, santunan. Al-hilmi, penuh dengan santunan dalam dia menyampaikan dakwah. Dan yang ketiga, dia sabar dan tidak gelojoh dalam penyampaian. InsyaAllah semua ini akan kita jelaskan pada pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kuliah selama 1 jam tadi akan memberi sedikit pengetahuan bagaimana seharusnya dalam kita berdakwah. Nah, berikut ini Ustaz akan jawab banyak, sebenarnya ada 6 pertanyaan. Ustaz akan jawab secara singkat supaya tidak menghampakan orang yang bertanya. Seorang jamaah yang bernama Fariziani, beliau kata, Ziani nak tanya pendapat Uday. Ziani dah pernah kongsikan tentang adat tahlil dan bacaan Yasin, bahwa itu semua adalah adat, bukan ketetapan dari Nabi membaca Yasin pada malam Jumat. Kakak ipar tidak buat majlis tersebut. Macam mana cara tidak menolak untuk sertai majlis tersebut
agar dia tidak terasa hati pedai. Terima kasih. Hadirin dan hadirat, kita kena sadar bahwa tidak semua orang terdedah dengan ilmu pengetahuan sunnah. Kita kena faham itu dulu. Sebagaimana kita khasnya Ziani dah terdedah dengan penyampaian sunnah dari beberapa guru-guru sunnah, barangkali kakak ipar tidak macam itu. Dia tak dengar. Sehingga dia tidak tahu perkara itu bukan sunnah Nabi. Cara yang paling baik, Ustaz tertarik dengan pandangan Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, jangan tolak sesuatu bid'ah dengan membuat bid'ah yang lebih besar. Nah, ini hikmah. Kalau kita tahu tahlilan kematian sempena hari ketiga, ketujuh tak ada dari Nabi. Bila dibuat, itu tidak ikut sunnah. Bahasa lainnya, perbuatan itu adalah bid'ah. Sebab sunnah Nabi, kita yang bawa makan kepada keluarga kematian. Bukan makan di rumah keluarga yang kematian. Perbuatan itu bid'ah, tidak sunnah. Tetapi karena beliau tidak tahu, kita ingin menolak. Cara yang paling baik, menurut nasihat Imam Ibnul Qayyim, jangan tolak bid'ah dengan membuat bid'ah yang lebih besar. Apa dia bid'ah yang lebih besar? Yaitu memutuskan silaturahim. Terdapat kerenggangan antara kita dengan kakak ipar kita. Itu adalah bid'ah lagi besar daripada sekedar menghadiri. Nabi pun ada sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisani wa man lam yastati' fa biqalbi. Bila kamu melihat suatu kemungkaran termasuk bid'ah, hendaklah kamu robah dengan power, dengan tanganmu. Kalau kita selaku ayah, kita boleh katakan, nak, jangan buat. Itu power. Dengan tangan maknanya. Kalau tak mampu, dengan lidahmu, nasihati kakak ipar. Kalaupun terasa belum masanya, cakap. Tolaklah dengan hati. Hati maksudnya, kita datangi dulu, datangi saja, anggap saja dia tidak begitu tahu, tapi dalam hati kita tak suka perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala nilai hati kita. Yang penting jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Bagi pandangan ustaz, bila keadaan seperti ini, hadiri. Tapi hati kita tidak menyetujui apa yang dia buat. Dan bila ada masa, setelah peristiwa itu, cakap, berdakwah. Lain kali kak, tak payahlah kak ya, macam itu. Okey. Ustaz nak jawab secara ringkas. Yang kedua, mohon izin bertanya Pak Uday. Kemarin Luqman melihat tayangan Dr. Zakir Naik. Kemudian di sisi tanya jawab, ada seorang gadis Hindu yang bertanya, bunyi pertanyaannya, kami biasa beribadat kepada Tuhan kami, kata orang Hindu, dengan membayangkan gambar patung dan sebagainya, agar kami bisa konsentrasi. Itu sebabnya kami perlu sembah patung, dewa-dewa tertentu. Lalu bagaimana konsentrasi Islam ketika beribadat atau salat kepada Tuhannya? Zakir Naik jawab, kita konsentrasi dengan memahami apa yang kami baca. Ini yang namanya khusyuk. Konsentrasi kita
dalam ibadah salat itu yang namanya khusyuk. Dan khusyuk pula terbagi dua. Ada khusyukul qalbi, hati kita memahami apa yang kita baca, Allahu Akbar. Allah yang lebih besar. Maksudnya, segala-galanya selain Allah semuanya kecil. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Kita baca doa iftitah dulu, kemudian Al-Fatihah, ayat. Pada garis besarnya kita tahu maknanya. Yes, itu namanya khusyukul qalb. Khusyuk yang kedua yang juga dituntut, khusyukul jawarih, khusyuk anggota. Tidak boleh banyak bergerak, melirik ke kiri, ke kanan, bergerak sini, bergerak ni, nak. Allahu Akbar. Mata hendaklah ke tempat sujud. Yes, Ustaz setuju dengan jawaban Zakir Naik. Malah bagi kita patung itu justru membawa kepada syirik. Dan syirik pertama muncul di atas muka bumi adalah gara-gara patung di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang dibuat oleh umatnya, mereka sembah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat larang kita menyimpan patung, membuat patung. Pertanyaan tadi, apakah jawaban Dr. Zakir Naik ada dalilnya, Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Sebab Luqman merasa ada yang kurang jika tidak disertai dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 45 dari surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Lalu Allah jelas siapa itu orang yang khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk ialah orang yang yakin sungguh dia akan kembali kepada Allah. Dia yakin bahawa mereka akan menemui Allah dan kepada Allah mereka akan balik untuk mempertanggungjawabkan segala yang mereka lakukan. Dalil yang kedua, ayat 2 dari surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berjayalah orang-orang yang beriman. Dan ciri-ciri pertama orang beriman yang berjaya, mereka apabila salat, mereka khusyuk. Khusyuk dengan makna tadi. Yes. Pertanyaan ketiga. Fauziah hendak tanya Uday satu perkara. Ada orang bagi Fauziah tapai pulut. Bolehkah kita makan tapai pulut? Boleh. Semua kita tahu bagaimana cara buat tapai. Ada tapai ubi, ada tapai pulut. Yang ditanya ini tapai pulut. Memang bila sampai peraman itu, sampai mengakibatkan air tapai itu membawa kepada mabuk, baru haram. Tapi tapai-tapai yang biasa kita makan, dia tak sampai ke peringkat itu. Malah sedap dimakan. Salah satu daripada hidangan orang-orang kita Melayu yang dipanggil dengan tapai. Tidak. Yang sampai haram dimakan itu bila sampai ke peringkat mabuk. Mungkin diperam sampai 3 minggu, sebulan. Yang menurut adat boleh membawa kepada mabuk, itu yang tak boleh. Tapi setahu kita orang yang makan tapai yang dijual itu taklah sampai kepada mabuk. Ringkasnya, hukumnya boleh dan halal. Kalau Fauzia tidak mau makan, antar rumah Ustaz. Pertanyaan yang keempat. Pak Ustaz, saya ada dengar penjelasan tentang suatu nasyid yang membawa kepada syirik. Setelah mendengar seni kata nasyid itu, saya pun merasa bimbang dan was-was. Karena saya selalu meminta doa dengan Allah
dengan kata-kata ini. Yang dia tidak tanya ni, apakah kata-kata ini membawa kepada syirik? Perkataannya ketika berdoa, segala puji untukmu ya Allah. Dan Nabi junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya selawat. Boleh saya kata begitu Ustaz? Saya bimbang takut syirik. A'udzubillah min dzalik. Tolong Ustaz beri penjelasan. Hadirin dan hadirat. Bila yang dimaksudkan sebelum berdoa itu kita memuji Allah dan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak syirik. Malah dia menjadi syarat amal kita diterima oleh Allah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana doa yang tidak diawali dengan puji-pujian kepada Allah dan sanjungan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya tidak makbul. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, ini bahasa Arab, kita akan awali alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makna yang di atas tadi itu, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan selawat dan salam tolong ya Allah sampaikan untuk junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab ringkasnya, tidak salah. Justru itu sangat disuruh, dan justru memuji Allah dan bersalawat kepada atas Nabi syarat agar amal atau doa kita dikabulkan oleh Allah. Okey. Soalan saya yang kedua, Ustaz, tentang soalan anak angkat ibu saudara saya tempoh hari. Bapa saudara yang meninggal tempoh hari telah menghibahkan harta kepada anak angkatnya dan istrinya, yaitu ibu saudara saya. Bolehkah Ustaz, waris lain tiada hak kan kalau telah dihibah kepada mereka berdua? Tolong minta penjelasan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, pemberian ada beberapa jenis. Ada namanya pemberian itu faraid, yaitu bila peninggalan si mati yang diagihkan menurut kadar yang telah ditetapkan oleh agama. Itu faraid. Setelah orang itu meninggal. Wasiat, yaitu pemberian kepada selain ahli waris yang dilakukan setelah seseorang itu meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Anak-anak, ayah berwasiat 5,000 dari harta peninggalan ayah. Tolong ya, wakafkan untuk pembinaan masjid di kawasan itu, rumah anak yatim di kawasan itu. Yang 5,000 itu, lalu kita pun beri kepada masjid atau rumah anak yatim tersebut setelah yang berwasiat meninggal. Ini namanya wasiat. Tetapi apabila pemberian itu pada masa hidup sebelum dia mati kepada anak angkatnya, ayah bagi kamu kereta kancil itu ya, ambillah. Lalu anaknya pun terima. Itu namanya hibah. Pemberian semasa hidup. Atau kepada istrinya. Untuk awak, rumah ini ya. Untuk awak. Kalau perlu tukar nama. Bila hibah itu sudah diterima, dia tak boleh diganggu lagi. Tidak boleh difaraidkan. Sebab hibah, pemberian,
semasa orang itu hidup sudah menjadi hak orang tersebut. Atau dia hibah pada siapapun yang dia ingin beri, kebun ke, dia ingin beri kepada tetangganya yang miskin, pada uncle-nya, kepada antinya, hibah. Hukumnya boleh. Itu pandangan Ustaz. Yang terakhir, mohon penjelasan Pak Ustaz. Yang pertama, salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Sunat wudu. Perlu tak baca surah pendek atau tidak? Sebab ada yang amal baca Fatihah saja. Hadirin dan hadirat, jangankan salat sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha. Salat fardu pun tak wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya. Bila setiap rakaat kita baca Fatihah saja, sah. Sebab membaca surah setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama biasanya hukumnya sunat. Bukan wajib, bukan fardu. Lebih-lebih lagi lah bila kita buat salat sunat. Walaupun tidak dinafikan, membaca surah dalam salat sunat, hukumnya juga sunat. Umpamanya qabliyah subuh. Selain Al-Fatihah, rakaat pertama kita baca Al-Kafirun. Pada rakaat kedua kita tambah setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Semuanya boleh. Tidak ada masalah. Soalan yang kedua, yang terakhir dari penanya yang sama, kalau sunat qabliyah dan ba'diyah, zuhur, asar, isya, boleh buat 2 rakaat, Pak Ustaz? Juga boleh 4 rakaat tanpa baca surah Al-Fatihah? Tanpa baca surah Al-Fatihah saja, tanpa tahiyat awal dan salam dan 1 salam. Ustaz ulang. Salat qabliyah, ba'diyah, zuhur, asar, isya, boleh tak buat 2 rakaat? Jawabnya boleh. Boleh tak juga buat 4 rakaat tanpa surat Al-Fatihah? Oh, bila tanpa surat Al-Fatihah ini, tak boleh. Sebab Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Apalagi kita yang bermazhab Syafi'i cenderung kepada Al-Fatihah hendaklah kita baca. Lebih-lebih lagi kalau kita salat sendirian. Jadi dalam hal salat sunat 4 rakaat ini, ada salat sunat 4 rakaat, kita dah pelajari dah. Yaitu salat tasbih. Memang 4 rakaat. Tetapi salat-salat qabliyah, ba'diyah ini, sebaiknya buat 2-2. Kecuali ada riwayat tentang salat sunat 4 rakaat habis isyak, yang 1 salam. Itu bab lain. Tapi pada umumnya, sabda Nabi, salatul lail wan nahari masna. Salat sunat sebaiknya buat 2 rakaat. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan buat 4 rakaat juga boleh. Cuma bagi pandangan Ustaz cenderung kepada pandangan Mufti Arab Saudi, Syekh bin Baz, kalau buat 4 rakaat, buatlah sebagaimana cara salat 4 rakaat seperti biasa. Ada tahiyat awal dan ada tahiyat akhir. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami.
dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak dari kalangan kaum kerabat kami, kenalan kami, saudara mara kami yang sakit. Tak kiralah COVID-19 atau sakit jantung dan sakit-sakit yang lain. Termasuk juga mereka yang pada pagi ini akan dioperasi karena ada tumor pada otaknya. Selamatkanlah mereka ya Allah, permudahkanlah, lancarkanlah urusan pembedahannya. Sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah, sebab kami yakin tidak ada kuasa yang dapat mengangkat atau menyembuhkan penyakit seseorang kecuali hanya Engkau, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di dalam topik pagi ini, metodologi dakwah. Rupanya dalam cara berdakwah, ada cara hikmah, ada cara nasihat yang baik, dan kalau perlu berdiskusi dengan cara yang baik, yang masing-masing audience perlu kita approach dengan cara tersendiri. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan ya Allah untuk berdakwah dengan cara yang bertepatan dengan caranya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.